Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan Sapaan Berkat Jemaat Gemimpin Eltuna. Dan kita ada dalam perayaan Jumat Agung Kematian Yesus Kristus di tahun 2024 ini. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang telah rela mati untuk kami. Kami sungguh bangga punya Tuhan seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami, yang begitu mencintai kami. Dengan pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Di saat ini Tuhan, dalam perayaan Jumat Agung, kami rindu lagi untuk disapa dengan kebenaran firman. Tuntunlah kami Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di perayaan Hari Jumat Agung ini diambil dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayat 49. Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayat 49. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus Mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang memelihara firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini bersama-sama dengan semua orang percaya sedunia, kita kembali memperingati kematian Kristus. Inilah puncak penderitaan. Inilah puncak kesengsaraan Yesus Kristus, Sang Putra Tunggal Bapa. Inilah suatu peristiwa agung yang sangat bermakna dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, sungguh luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Ia rela menerima apa saja demi kita. Siksaan, fitnahan, dibuli habis-habisan, sengsara, dipukul, diludahi, dicambuk sampai tubuhnya tercabik-cabik, disiksa habis-habisan sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, Yesus benar-benar sempurna melakukan penebusan dan penyelamatan bagi umat-Nya. Bagaimana hubungan yang telah terputus karena dosa? Hubungan dengan Tuhan Allah telah terhalang dengan tembok yang tidak bisa dihancurkan, tetapi telah diruntuhkan oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanannya.
Dia yang telah menebus dosa kita lewat tubuh dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Saudara-saudara, bacaan kita dalam penghayatan akan hari Jumat Agung, di mana setelah penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus, pada detik-detik terakhir kehidupannya dalam proses menjalani karya penebusan yang sungguh dramatis dan sungguh mengerikan, sang penulis yaitu Lukas mengisahkan sekalipun hari itu panas terik, kira-kira jam 12 siang, atau tengah hari tua, kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3. Kita bisa lihat dalam ayat 44. Kalau kitab Injil Matius mengisahkan bahwa bukan hanya matahari yang menjadi gelap, tetapi juga terjadi gempa bumi yang dahsyat, bukit-bukit batu terbelah, kemudian tabir bait suci terbelah dua. Saudara-saudara, kata tabir menunjuk pada tirai tebal yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus di dalam bait suci. Tirai keramat yang membatasi ruang suci dan maha suci yang tertutup rapat setahun penuh, yang tidak pernah tersentuh oleh orang awam, telah robek dari atas ke bawah. Saudara-saudara, perlu dipahami bahwa tirai atau tabir ini hanya bisa disentuh para imam. Hanya imam besar yang bisa memasukinya. Itu pun setahun sekali. Menurut catatan kuno, Nabi menyebutkan bahwa tabir ini tebalnya selebar tangan. Ditenun dari 72 jalinan dipilih. Setiap pilihan terdiri dari 74 benang. Tabir itu panjang 60 kaki dan lebar 30 kaki. Artinya panjangnya kira-kira 20 meter, lebarnya 10 meter, dan tebalnya 5 sampai 10 meter. Tabir itu sangat berat. Oleh karena itu dibutuhkan banyak imam untuk menggesernya. Saudara-saudara, tirai bait suci yang terbelah dua, dari atas hingga bawah, merupakan fakta sejarah. Tirai di bait suci merupakan pengingat kalau dosalah yang membuat manusia tidak layak untuk berada di hadirat Allah. Fakta bahwa korban penghapus dosa dipersembahkan tiap tahunnya, dan itu tidak bisa benar-benar ditebus. Itu tidak benar-benar dihapus oleh korban binatang. Saudara-saudara, Yesus Kristus melalui kematiannya telah menghilangkan penghalang antara Allah dan manusia. Yesus Kristus telah menghancurkan sekat itu. Melalui kematian Yesus Kristus kita telah diperdamaikan. Kita telah terhubung dengan Bapa di sorga lewat Yesus Kristus. Robeknya tirai itu secara dramatis pada saat kematian Yesus Kristus melambangkan bahwa pengorbanannya, darahnya yang tercurah merupakan penebusan yang sudah memadai bagi dosa-dosa manusia. Kejadian ini menandakan kalau jalan menuju pribadi yang Maha Kudus sudah terbuka.
untuk semua orang dan setiap waktu. Saudara-saudara, lewat penghayatan Jumat Agung di hari ini, di tahun 2024 ini, kita diajak kembali mengingat dan memahami bagaimana pengorbanan Kristus yang luar biasa. Tidak setengah-tengah untuk mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Terjalin kembali hubungan telah terputus karena dosa. Dalam penghayatan Jumat Agung ini membawa kita untuk semakin percaya kepada Yesus Kristus dan merespon karya Allah yang luar biasa dengan hal-hal yang luar biasa pula. Kalau Kristus telah melakukannya dengan luar biasa, tentu kita tidak menjadi biasa-biasa saja. Respons kita ialah melakukan yang terbaik agar kematiannya tidak sia-sia. Dia yang telah merobek tirai bait suci menjadi dua bagian. Ia telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu hiduplah lebih setia. Hiduplah lebih taat. Hiduplah dengan menghargai dan menghormati Yesus Kristus yang telah berkorban nyawa untuk kita. Mari saudara-saudara, lakukanlah yang berkenan kepada Allah di dalam Yesus Kristus atas kematiannya untuk menebus dosa kita. Agar karya penebusannya tidaklah percuma. Mari saudara-saudara, kita bangun jembatan-jembatan dalam kebersamaan dan bukan membangun tembok. Karena tembok memisahkan, tetapi jembatan menghubungkan. Akhirnya, selamat merayakan Jumat Agung. Kiranya pengorbanan Kristus membuat kita lebih dan lebih mengasihi dan mencintai Dia. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah memperdamaikan kami dengan Allah Bapa lewat pengorbanan putra tunggal-Mu Yesus Kristus dengan darah yang telah tercurah di atas bukit Kalvari. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di perayaan Jumat Agung ini kami lagi boleh belajar dari kebenaran firman-Mu yang semakin meneguhkan kami, yang semakin menguatkan kami, tetapi yang semakin menghentar kami untuk menghargai dan menghormati arti sesungguhnya pengorbanan-Mu buat kami. Tuntunlah kami Tuhan, arahkanlah kami Tuhan untuk menghormati dan menghargai akan karya agung-Mu lewat hidup ini. Semakin setia, semakin taat kepada Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami yang membawa kehidupan kami untuk dipersembahkan kepadamu dalam kemuliaan dan pengagungan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah sapaan berkat edisi hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati orang semua. Shalom.